Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1211 sampai 1222, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi melewati jaringan yang dibentuk oleh meriam energi dan datang di depan Zhong Yu dan yang lainnya. Seseorang harus menahan orang-orang ini, dan aku akan membawa Li Changgong dan satu orang lagi untuk membunuh Overlord. Ini cara teraman saat ini. 2 lawan 1 tentu bisa menang, tetapi 3 lawan 1 adalah yang paling stabil. Bagaimanapun, ini adalah dunia bawah tanah, dan situasi di dunia bawah tanah tidak jelas sekarang. Jadi Zhang Yi tidak akan mengambil risiko apapun. Zhong Yu berkata, biarkan aku tinggal dan menahan mereka. Kalian bertiga pergi dan bunuh Overlord. Pertahanan Zhong Yu hanya kalah dari Zhang Yi. Jadi membiarkan dia berhadapan dengan kawanan laba-laba berwajah manusia itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Kami akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin, lalu membunuhmu. Tapi, kau harus siap mental. Zhang Yi menatap Zhong Yu dalam-dalam. Han Shanzuo berkata, tidak, aku akan tinggal di sini bersama Zhen Yuanzi. Terlalu berbahaya baginya untuk tinggal di sini sendirian. Laba-laba berwajah manusia ini memang sangat sulit dihadapi, tetapi kekuatan mereka paling-paling hanya setara dengan delta tingkat tinggi. Tetapi mengapa Raja Serangga menunjukkan rasa takut terhadap mereka? Artinya pasti ada monster yang lebih sulit di tempat ini. Zhang Yi berkata, kalau begitu pergilah. Kalau tidak, aku dan Li Changgong akan kesulitan membunuh penguasa dengan cepat. Meskipun salah satu klon serangga raja terbunuh, tubuh yang tersisa masih memiliki kekuatan yang besar. Bagaimana bisa begitu mudah membunuhnya di bawah bumi ini? Kita harus tetap berpegang pada taktik sebelumnya dan mengirim 3 orang untuk segera menyelesaikan masalah. Jika tidak, jika dia dan Li Changgong mengkaulkan kekuatan mereka sendiri untuk berhasil, itu akan membutuhkan banyak waktu dan energi, dan bahkan ada kemungkinan gagal. Senyum muncul di wajah Zhong Yu, dan tidak ada rasa takut di wajah tegasnya. Selalu melihat ke depan dan ke belakang hanya akan membawa masalah yang tak berkesudahan. Sang penguasa harus dibunuh. Serahkan saja padaku, kalian bertiga pergi. Han Shanzuo menatap Zhong Yu dalam-dalam, lalu mengangguk. Bagus. Waktu tidak menunggu siapapun. Keempat orang itu segera menyelesaikan diskusi mereka, lalu Zhang Yi membuka pintu dimensi dan terbang keluar dari kepungan laba-laba berwajah manusia bersama Li Changgong dan Han Shanzuo. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka tidak dapat menghentikan Zhang Yi. Dalam hal kemampuan menyelamatkan nyawa, Zhang Yi berada di peringkat kedua dan tidak ada seorang pun yang dapat menempati peringkat pertama. Setelah mereka pergi, Zhong Yu mengeluarkan raungan mengerikan dari tenggorokannya. Ah! Kekuatan supernatural yang dahsyat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan dengan dia sebagai pusatnya, kekuatan itu berubah menjadi gelombang udara yang melonjak, yang langsung menghempaskan laba-laba berwajah manusia dalam radius beberapa ribu meter. Dia berdiri di tanah, seluruh tubuhnya tertutupi oleh lapisan energi kuning tebal. Kekuatan supranatural yang terkondensasi itu berubah menjadi baju zirah dan senjata di sekujur tubuhnya. Ia mengenakan baju zirah tebal, memegang perisai setinggi manusia di tangan kirinya, dan palu emas besar berbentuk drum di tangan kanannya. Ia tidak tinggi, tetapi ia bagaikan benteng yang tak tergoyahkan. Ayo lakukan. Dia membuka matanya, tatapannya tenang dan dia berkata lembut. Di sekelilingnya, laba-laba putih berwajah manusia memenuhi tempat itu, menumpuk lapis demi lapis, membentuk dinding melingkar tinggi seperti koloseum. Laba-laba berwajah manusia yang tak terhitung jumlahnya berebut untuk melompat ke Zhong Yu. Zhong Yu menggoyangkan pergelangan tangan kanannya yang tebal, dan palu godam yang lebih berat dari tubuhnya menari-nari di tangannya sambil bersiul. Dia mengayunkan pergelangan tangannya dan memukul laba-laba berwajah manusia yang sedang menerjang ke arahnya seperti bola bisbol. Dor! Dor!
Gaya bertarung Zhong Yu tampak sangat sederhana dan kuno, namun penuh dengan keindahan yang dahsyat. Ia menghancurkan satu demi satu laba-laba berwajah manusia, hingga berkeping-keping dan membuangnya. Namun, laba-laba berwajah manusia terlalu banyak. Setelah memastikan mereka tidak dapat mengejar Zhang Yi dan dua lainnya, laba-laba berwajah manusia dari segala arah bergegas menuju arena tinggi dan melompat ke arah Zhong Yu di tengah arena. Zhang Yi, bersama Han Shanzuo dan Li Changgong, mengikuti Raja Serangga yang melarikan diri. Mereka tahu mereka harus bergegas, kalau tidak keadaan akan bertambah buruk. Terlebih lagi, bahkan Zhong Yu tidak dapat bertahan terlalu lama dalam menghadapi gelombang laba-laba berwajah manusia yang begitu besar. Raja Serangga menyadari pengejaran Zhang Yi dan dua orang lainnya, lalu mengeluarkan raungan mengancam dan marah, lalu berbalik dan menembakkan seberkas meriam energi. Tetapi saat itu serangan itu belum dalam kondisi prima, dan Zhang Yi dengan mudah memblokir serangan itu. Tidak peduli seberapa cepat mereka berlari, mereka tidak dapat lebih cepat dari Zhang Yi dan Li Changgong yang dapat berteleportasi. 12 detik kemudian, Zhang Yi dan dua orang lainnya berhasil menyusul Raja Serangga. Tubuh besar Han Shanzuo mengeluarkan suara gagak yang tajam, dan kekuatan Tkau bencana mengikat serangga raja, membuatnya merasa tidak nyaman seolah-olah terjebak di rawa. Li Changgong mengepalkan pedang panjangnya di tangan kanannya. "Keyes, kirim aku ke sana." Setelah beberapa kali berkolaborasi, mereka tidak perlu lagi banyak bicara dan tahu persis bagaimana cara bekerja sama untuk memburu sang penguasa. Zhang Yi membuka gerbang sekunder, menggunakan busur panjang untuk menutup jarak dengan bantuan gerbang sekunder, dan kemudian menggunakan jarak tak terbatas 6 alam untuk mendekat lagi. Tak ada yang dapat menghentikan pukulan ini. Pukulan ini pasti akan memotong tubuh Raja Serangga. Raja Serangga tampaknya tahu bahwa ia bukanlah tandingan 3 orang di depannya dalam kondisinya saat ini. Tampaknya ia telah membuat suatu keputusan tragis, menjerit nyaring dan mengangkat kepalanya ke belakang. Semua orang mengira akan terjadi pertarungan sampai mati, dan Changgong menjadi sedikit serius. Namun tepat di depan mata semua orang, ia tiba-tiba berubah arah dan berenang menuju formasi persegi besar dari kristal hitam dan ungu. Mereka bertiga menoleh ke arah Raja Serangga pergi, dan ternyata itu adalah piramida batu kecubung yang besar dan aneh. Aku hanya melihatnya dari udara dan tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa. Baru ketika aku melihatnya dari tanah, aku sadar betapa besarnya benda itu. Bahkan piramida terbesar yang pernah ditemukan dalam sejarah manusia tingginya kurang dari setengahnya. Tingginya sedikitnya 1000 meter, berdiri seperti gunung besar di tengah alun-alun. Kristal-kristal reguler berwarna hitam dan ungu memiliki permukaan sehalus cermin. Busur-busur listrik berwarna ungu mengalir dari seluruh susunan persegi dan berkumpul di puncaknya. Ratusan anggota badan serangga raja memanjat dengan keras dan segera tiba di bawah piramida. Zhang Yi mengerutkan kening. Targetnya adalah benda di atas piramida. Li Changgong berkata, "Meskipun aku tidak tahu benda apa itu, aku tidak boleh membiarkannya lolos. Itu mungkin ada hubungannya dengan peningkatan kekuatannya yang pesat." Ketiganya saling berpekaungan, tatapan mereka penuh makna yang dalam. Meskipun aku tidak tahu benda apa itu, aku merasa benda itu pasti sangat kuat. Jika ada sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan serangga penguasa, mengapa tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri? Aku tidak akan hanya berdiri di sana dan melihatnya mengalami hal seperti itu. Sebuah busur panah tiba-tiba muncul di tangan kiri Zhang Yi. Saat ini, busur panah tersebut telah dimodifikasi sepenuhnya oleh Lukeran, dan seluruh badannya berwarna perak gelap pekat. Dia mengambil anak panah dengan tangan kanannya dan menaruhnya di tali busur. Kemudian ia perlahan-lahan merentangkan busurnya, dan sebuah lubang hitam raksasa perlahan terbentuk di belakangnya. Energi hampa di sekitar lubang hitam itu berputar, dan gumpalan kekuatan hampa yang mengerikan menyebar ke lengannya seperti tentakel. Anak panah itu diarahkan ke Raja Serangga yang sedang melesat memanjat piramida. Dengan suara mendesing, tombak hitam raksasa menembus ruang,
meninggalkan jejak panjang di kehampaan, dan langsung muncul di belakang Raja Serangga. Keunggulan busur majemuk adalah serangannya yang kuat dan waktu pengisian yang lama, tetapi tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik untuk memburu penguasa yang panik. Sebelum pertempuran, Zhang Yi tidak berbuat banyak terhadap Overlord karena Overlord terlalu kuat saat itu dan sulit baginya untuk menimbulkan kerusakan yang efektif dengan metodenya. Tetapi sekarang kekuatan serangga raja telah berkurang drastis, situasinya benar-benar berbeda. Raja serangga merasakan bahaya datang dari belakang, dan kelabang besar dengan cepat memutar tubuhnya untuk menghindarinya. Akan tetapi, Halberd of Destruction berlari kencang 3 kali sebelum dengan cepat berbalik dan mengunci arah pergerakannya. Raja serangga tidak terbiasa dengan metode ini, jadi ia terkejut dan terkena pukulan dari belakang. Sebuah bola hitam besar muncul di sekeliling tubuhnya, dan kekuatan penghancur yang besar menghancurkan cangkangnya dan membuat dagingnya berdarah. Raja serangga meratap, memperbaiki tubuhnya, dan melesat menuju puncak piramida. Namun, Zhang Yi berdiri di luar formasi persegi, tanpa niat mengejar mereka, wajahnya serius. Li Changgong meliriknya, dan niatnya untuk bergegas menebus kesalahan menjadi sedikit ragu-ragu. Kenapa tidak mengejar? Aku hanya merasa tempat ini tidak sederhana. Zhang Yi menjawab dengan jujur. Tempat ini terlalu misterius dan aneh, penuh dengan makhluk tak dikenal. Mengingat karakter Zhang Yi yang berhati-hati, tidak segera melarikan diri merupakan tindakan yang sangat berisiko. Melihat piramida besar itu, ia semakin yakin bahwa tempat ini tidak sederhana dan ia tidak akan pernah menyentuhnya dengan mudah bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Han Shanzuo berkata, "Kalau kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Kalau sudah waktunya, aku tidak akan sopan pada sumber ini." Ia tidak mau berdiam diri dan menyaksikan sang penguasa memanjat piramida, sebab jika ia melakukannya, tidak seorang pun dapat meramalkan bagaimana pertempuran itu akan berakhir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka dapat bertindak, seseorang di sisi lain piramida telah bertindak terlebih dahulu. Zhong Yu, yang awalnya berjanji kepada mereka untuk menahan laba-laba berwajah manusia di sana, telah memanjat piramida di suatu titik dan dengan cepat bergegas menuju puncak. Ekspresi Zhang Yi dan 2 orang lainnya berubah secara nyata. Karena mereka telah melihat laba-laba berwajah manusia yang gila itu mengamuk. Orang ini meminta kita untuk mengejar sang penguasa, tapi targetnya sendiri adalah sesuatu di piramida. Zhang Yi tiba-tiba mengerti. Dia teringat ekspresi Zhong Yu barusan. Ketika dia melihat formasi persegi besar di bawah tanah, keterkejutan di wajah Zhong Yu sangat tidak wajar, seolah-olah itu adalah sebuah pertunjukan. Jadi, ini tujuan sebenarnya dari distrik Shengjing. Mata Zhang Yi melebar, dan dia tiba-tiba mengerti segalanya. Wilayah Shengjing telah lama mengetahui keberadaan dunia bawah tanah yang luas ini, berikut dengan piramida dan barisan pilar yang misterius. Kalau tidak, mengapa perlu memanggil semua penguasa seluruh kerajaan Huasu dengan cara yang begitu mencolok hanya untuk menghadapi 2 makhluk mutan? Awalnya, Zhang Yi mengira mereka hanya bersikap berhati-hati. Tetapi sekarang dia tahu bahwa tujuan sebenarnya distrik Shengjing memanggil mereka adalah untuk menjelajahi dunia misterius jauh di bawah tanah. Dan taruh barang-barang di piramida itu. Sialan! Dia menuju piramida. Sialan! Han Shanzuo mengepakkan akupnya dan terbang langsung menuju piramida. Siapapun yang masih tidak mengerti sungguh bodoh. Li Changgong takut tertinggal, jadi dia segera mengaktifkan kemampuannya dan langsung menuju piramida. Hanya Zhang Yi yang masih berdiri di sana tak bergerak. Risiko tinggi dan keuntungan tinggi hidup berdampingan. Jadi ketika kau cukup stabil dan tidak terlalu serakah, krisis akan menjauh darimu. Dia tidak memiliki cukup intelijen tentang tempat ini, dan dia tidak dapat mengetahui rencana cadangan seperti apa yang dimiliki distrik Shengjing. Jika semua yang terjadi di sini hari ini benar-benar konspirasi distrik Shengjing, maka melarikan diri sesegera mungkin adalah pilihan terbaik. Karena wilayah Shengjing pasti memiliki kekuatan untuk menekan dia,
Li Changgong, dan Han Shanzuo. Namun, mengingat distrik Shengjing merupakan distrik terpenting di negeri Huasu, sekalipun ada beberapa hal yang disembunyikan, aku tidak akan mengingkari janjiku tentang tambang Yuanxi yang kujanjikan pada mereka. Zhang Yi telah memperoleh 2 salinan asal-usul Ipsilon, inti serangga dan serangga raja, tetapi keduanya terlalu besar, jadi keduanya untuk sementara diserahkan kepadanya untuk diamankan. Oleh karena itu, bahkan jika Zhang Yi pergi sekarang, dia sudah menghasilkan banyak uang. Tidak perlu mengambil risiko besar untuk harta karun yang tidak kau ketahui detailnya. Ini seharusnya menjadi kebenaran yang sangat sederhana, tetapi dunia masih dipenuhi oleh orang-orang yang tamak. Bagi ketiga Ipsilon di sini, tidak banyak harta di dunia yang dapat membuat mereka bersemangat. Namun, hal-hal baik yang dapat meningkatkan kekuatan mereka jarang terjadi. Lagi pula, hingga kini, tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat kecuali memburu mutan yang levelnya sama untuk mendapatkan asal-usulnya. Seekor binatang aneh dan 3 orang aneh semuanya mencoba mendekati puncak piramida dengan kecepatan tercepat. Laba-laba berwajah manusia yang mengamuk mengepung mereka dengan panik, dan seluruh dasar piramida tertutupi warna putih. Gelombang teror pun terjadi. Sang penguasa adalah makhluk pertama yang mencapai puncak piramida, jadi ia juga makhluk tercepat yang mencapai puncak piramida. Ukurannya yang besar memberinya keuntungan, ia hanya perlu mengangkat tubuhnya, dan kepalanya akan segera lebih tinggi dari piramida. Melihat kristal ungu besar di tengah altar di depannya, matanya kabur dan keinginan besar muncul. Tanpa ragu, ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit altar. Ekspresi ketiga orang lainnya berubah, dan mereka hendak bergegas maju untuk menghentikannya. Pada saat ini, tubuh serangga raja itu seperti terhantam sesuatu dengan keras, dan ia terdorong ke belakang dengan keras. Tubuhnya yang besar jatuh dari piramida dengan suara yang memekakkan telinga. Luka besar muncul di bagian tengah dadanya, yang transparan dari depan ke belakang. Darah mengalir deras seperti mata air, dengan cepat membasahi sebagian besar formasi persegi itu. Pemkaungan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Sang penguasa sudah mati? Ketika 3 orang di dekat piramida itu ketakutan, Zhang Yi yang menonton dari kejauhan tiba-tiba pupil matanya mengerut. Karena dia melihat pemkaungan yang luar biasa itu. Peluru itu menembus tubuh serangga raja dan melayang di udara. Makhluk itu seperti ular putih, panjangnya tidak lebih dari 4 atau 5 meter, dan sangat kecil dibandingkan dengan ratu serangga. Tetapi benda inilah yang, dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang, menembus King Bug yang menakutkan hanya dalam 1 pukulan. Seluruhnya berwarna putih salju, dan bahkan memberi orang perasaan suci. Tidak ada sedikit pun darah serangga raja di tubuhnya. Bentuknya agak seperti ular putih, tetapi memiliki akup berdaging seperti kobra di kedua sisi kepalanya. Tidak, mereka jauh lebih besar daripada akup berdaging ular kobra, dan tampak seperti sepasang akup putih. Ia memegang jantung ratu serangga di dalam mulutnya, dan menelannya seteguk demi seteguk. Tidak ada aura yang kuat di sana, tetapi kemunculannya membuat Zhang Yi entah kenapa merasa sangat kagum. Dia pernah merasakan perasaan serupa dengan makhluk misterius berbaju besi hitam di lembah kabut Pulau Bintang. Makhluk misterius menyerupai ular itu tiba-tiba muncul dan membunuh Raja Serangga seketika. Zhang Yi dan 3 orang lainnya tercengang. Ketakutan mereka mencapai puncaknya saat ini. Sekalipun mereka berempat bersatu, akan sangat sulit membunuh sang penguasa. Seberapa kuatkah makhluk ini yang mampu membunuh Overlord dengan 1 serangan? Ular putih itu perlahan dan cermat melahap inti serangga raja. Gerakannya sangat anggun, dan sepertinya ia tidak menyadari keberadaan Zhang Yi dan yang lainnya. Ketika muncul, pasukan laba-laba berwajah manusia yang awalnya gelisah perlahan-lahan bubar. Tangan dan kaki Zhang Yi dingin, yang merupakan reaksi naluriah makhluk hidup saat menghadapi bahaya. Saat berikutnya, dia membuka pintu dimensi tanpa ragu-ragu dan melarikan diri menuju lorong tempat dia berasal. Menghadapi lawan setingkat ini,
Sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang, dan kau harus melarikan diri. Pertemuannya dengan monster berbaju besi hitam memberinya pengalaman dalam berhubungan dengan makhluk semacam ini. Mereka tidak akan meninggalkan sarangnya dengan mudah, dan selama kau melarikan diri dari pegunungan Kinling, mereka tidak akan mengejarmu. Namun masalah terburuk saat ini adalah kedalamannya 10.000 hingga 20.000 meter di bawah tanah. Saat Zhang Yi hendak melarikan diri, mata ular putih itu tiba-tiba melihat ke sini. Hanya sekilas, dan seluruh dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi menakutkan. Yang dilihat Zhang Yi hanyalah cahaya dan bayangan aneh, dan semua cahaya di sekitarnya terdistorsi. Dia melewati satu pintu dimensi demi satu pintu dimensi, tetapi jarak ke pintu masuk lorong di atas kepalanya tidak diperpendek sedikit pun. Sebaliknya, jaraknya makin lama makin jauh. Setelah puluhan kali mencoba, Zhang Yi tiba-tiba merasakan sesuatu menguncinya dari belakang. Orang ini. Zhang Yi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia bisa merasakan kesenjangan kekuatan yang besar antara dirinya dan ular putih. Tetapi sekarang tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah bertarung sampai mati. Zhang Yi berbalik dan menggunakan melacak semua hal untuk langsung mengunci ular putih itu. Saat itu, ia berkata kepada Zhong Yu dan dua orang lainnya melalui saluran komunikasi, "Ayo bertarung. Masih ada secercah harapan jika kita bergabung. Kalau tidak, kita akan mati di sini besok." Ketiga orang malang ini harus diseret ke dalam air. Selama mereka dapat menunda untuk jangka waktu tertentu, Zhang Yi akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Lagi pula, di antara keempat orang itu, dialah yang memiliki kemampuan paling kuat untuk menyelamatkan nyawanya. Saat kau berhadapan dengan harimau di alam liar, melarikan diri saja tidak akan menyelesaikan masalah karena kau tidak dapat berlari lebih cepat dari harimau tersebut. Namun, jika kebencian dapat dialihkan, misalnya dengan mencari kambing hitam, maka peluang bertahan hidup dapat meningkat pesat. Lagi pula, dia tidak kenal dengan ketiga orang itu, jadi jika dia harus menipu mereka untuk menyelamatkan hidupnya, Zhang Yi tidak akan ragu sama sekali. Bagaimana mungkin Zhong Yu dan dua orang lainnya tidak mengetahui rencana Zhang Yi saat ini? Tetapi mereka tidak punya pilihan, karena satu-satunya orang yang dapat memimpin mereka saat ini adalah Zhang Yi. Tetapi pada saat ini, Zhong Yu menatap kristal ungu yang begitu dekat dengannya, menggertakkan giginya dan membuat keputusan gila. Dia datang dengan sebuah misi. Saat itu ketika dia menyelam jauh ke dalam tanah, dia menemukan dunia bawah tanah yang misterius selama pengejaran gila-gilaan dengan belatung serangga dan raja serangga. Tetapi dia tidak dapat menahan kepungan dua binatang aneh itu dan harus melarikan diri. Raja serangga tampaknya telah menyerap kekuatan di sini, yang memungkinkannya melonjak dari 18.000 poin menjadi 20.000 poin hanya dalam 1 bulan. Rahasia penting yang tersembunyi di bawah tanah di pegunungan Kinling yang misterius, jika terungkap, akan memungkinkan kerajaan Huasu dengan cepat berdiri di puncak dunia. Setelah era mutasi besar, negara-negara di seluruh dunia dengan panik mencari kebenaran di balik mutasi dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mutan mereka sendiri. Siapapun yang dapat mengambil langkah lebih maju dalam tren apokaliptik ini akan memperoleh keuntungan besar. Oleh karena itu, meski mempertaruhkan nyawanya, Zhong Yu akan mencoba membawa pulang sepotong kristal ungu. Melihat Zhong Yu, yang lebih mementingkan uang daripada nyawanya, Li Changgong dan Han Shanzuo menjadi pucat karena ketakutan. Karena ular putih yang target awalnya masih Zhang Yi telah berbalik dan mengarahkan kaungannya pada Zhong Yu. Tak ada amarah di matanya, namun setenang mata air. Zhang Yi bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun jejak niat membunuh darinya. Itu adalah semacam tatapan merendahkan dari posisi tinggi. Mungkinkah di matanya, Zhang Yi dan 3 orang lainnya sama tidak berartinya seperti semut? Zhang Yi merasa makin dingin saat memikirkan hal ini. Dia ingat bahwa dia mempunyai senjata rahasia di tangannya, yaitu boneka kutukan pemberian Guan Longyue. Tetapi apakah benda ini benar-benar memiliki pengaruh terhadap ular putih di depanku?
Ular putih itu sangat tenang saat menyaksikan Zhong Yu berjuang naik ke altar. Dia menggertakkan giginya, tangannya dipenuhi dengan kekuatan supernatural yang kaya, dan menggenggam kristal ungu yang besar. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia menarik, kristal ungu itu tampaknya menjadi bagian dari piramida dan tidak bergerak sama sekali. Zhang Yi menatap ular putih itu. Ular putih itu membelakanginya, dan tampak sama sekali tak berdaya. Namun tiba-tiba, terjadi perubahan aneh pada tubuhnya. Tubuhnya mulai menggeliat, dan kepalanya terentang ke depan, memperlihatkan wajah manusia. Beberapa detik kemudian, seolah-olah melepaskan kulitnya, seorang anak laki-laki berambut perak dengan tinggi kurang dari 1,5 meter muncul dari kulit ular. Kulit ular besar itu perlahan menyusut dan berubah menjadi jubah perak agak longgar yang melilit tubuhnya. Tidak, sekarang giliran dia. Dia tidak lagi tampak seperti ular putih, tetapi telah berubah menjadi manusia di depan Zhang Yi dan 3 orang lainnya. Pikiran Zhang Yi kacau balau, bagaikan tsunami, yang hampir membuatnya kehilangan kemampuan berpikir. Dia benar-benar melihat seekor ular putih berubah menjadi manusia 20.000 meter di bawah tanah? Mungkinkah benar-benar ada ular putih di dunia ini? Tidak, meskipun anak di depanku cantik, dia jelas memiliki karakteristik maskulin. Terlalu banyak hal yang tidak dapat dipercaya terjadi hari ini, tetapi Zhang Yi tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi berkomitmen penuh pada pertahanan diri untuk menghindari membuat marah sosok misterius di depannya. Ular putih itu bahkan tidak memkaung Zhang Yi. Dia melirik sekilas ke arah Zhong Yu yang tengah berjuang mencabut kristal ungu di piramida, lalu perlahan mengangkat tangan kirinya. Pedang bermata dua yang sangat langka muncul di tangannya saat ruang berputar. Ular putih itu melemparkan pedang bermata dua itu begitu saja, lalu terbang ke udara, dan pada saat berikutnya, memotong tangan Zhong Yu. Darah muncrat keluar, wajah Zhong Yu memucat kesakitan, dan dia terhuyung mundur. Perisai supranatural yang dibanggakannya dihancurkan oleh orang lain seakan-akan tidak ada apa-apanya. Ular putih itu melambaikan tangannya, dan pedang bermata dua terbang ke telapak tangannya. Han Shanzuo dan Li Changgong keduanya gemetar, menatap ular putih yang melayang di udara seolah-olah mereka sedang menatap dewa. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Ah! Li Changgong mengangkat pedangnya dan menebas ular putih itu. Sikat! Saat dia pergi, White Snake tiba lebih dulu. Pedang panjang Li Changgong, senjata yang terbuat dari adamantium, langsung terpotong menjadi dua. Dia pun terpental akibat kekuatan yang sangat besar, dan organ-organ dalamnya terkena dampak yang sangat besar. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Han Shanzuo mengangkat kepalanya, dan kepala gagak itu mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Chaos! Bulu gagak hitam berjatuhan dari langit, dan kabut hitam menyelimuti ular putih. Namun ular putih tidak peduli dengan tingkat pengekangan ini. Dia bahkan tidak bergerak, tetapi hanya mengangkat jarinya ke arah kepala gagak besar milik Han Shanzuo. Huu! Begitu dia mengucapkan suara ini, kepala Han Shanzuo tertusuk oleh kekuatan yang tak terjelaskan, membuatnya benar-benar tertusuk. Darah menyembur keluar. Kekuatan yang luar biasa itu mendatangkan keputusasaan yang mendalam bagi semua orang. Lawan ini sama sekali tidak setara. Bagaimana aku bisa melawannya? Bagaimana aku bisa kabur? Ular itu berbalik dan melirik Zhang Yi di belakangnya. Ada jarak beberapa ribu meter di antara kedua orang itu, tetapi dengan lambaian kecil tangan kanannya, Zhang Yi merasa seolah-olah semua ruang di depannya tidak ada. Pedang itu berada tepat di sampingnya, membuatnya merasakan dingin yang menggigit melalui keringatnya. Beragam hal. Tanpa ragu, Zhang Yi mengaktifkan kemampuan terhebat dalam hidupnya, menumpuk 3.000 gerbang dimensi untuk memblokir di sekitar tubuhnya, membentuk perisai besar tanpa titik buta. Akan tetapi, lapisan perisai itu hampir tidak mampu menahan pedang bermata dua itu dan dengan mudah terpotong berkeping-keping. Antara hidup dan mati,
Zhang Yi akhirnya mengeluarkan boneka kutukan yang diberikan Guan Longyue kepadanya. Benang sutra merah dilepaskan dan dilemparkan ke arah ular. Cahaya aneh akhirnya muncul di mata ular itu. Ia memutar pedang di tangannya dan membelah boneka itu menjadi dua. Boneka itu terbelah menjadi dua bagian, dan bagian dalamnya semerah darah. Bahkan ada darah merah yang mengalir di bagian tengah boneka, memberikan sensasi yang aneh. Gemerincing, suara gemerisik rantai memenuhi udara. Area luas kabut abu-abu aneh memenuhi area di sekitar ular itu, dan dua dewa hantu besar, Black Wuchang, yang memegang rantai pengikat jiwa, melayang keluar dari kabut hantu. Rantai itu perlahan mengeras dan akhirnya diikatkan di pergelangan tangan ular itu. Dia menatap rantai besi di pergelangan tangannya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Adegan yang familiar ini membuat Zhang Yi terlambat untuk merasa senang. Ia hanya bisa berdoa agar kemampuan Guan Longyue dapat memberikan dampak tertentu pada ular itu. Pergi! Zhang Yi berteriak dengan suara rendah kepada Zhong Yu dan dua orang lainnya. Dia membuka pintu dimensi, dan sementara ular itu ditahan oleh ular hitam, dia dengan cepat bergegas dan bergegas menuju lorong batu di atas kepalanya bersama ketiga orang yang terluka. Dua hantu besar berdiri di kiri dan kanan, menarik rantai di tangan mereka. Jauh di dalam kabut hantu, guillotine yang tampak seperti neraka perlahan muncul. Wajah ular itu tenang, bahkan sedikit acuh tak acuh. Dia mengerahkan tenaga dengan kedua lengannya dan berhasil memutuskan rantai dalam satu gerakan. Zhang Yi dan tiga orang lainnya ketakutan dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari tempat ini. Cerak! Saat berikutnya, rantai lainnya putus. Meskipun kemampuan Guan Longyue kuat, ia hanya dapat menunda ular itu sesaat. Sekarang sudah berakhir. Pikiran putus asa seperti itu benar-benar muncul dalam benak Zhang Yi. Dia sangat menyesal, mengapa dia datang ke tempat terkutuk ini sejak awal? Monster jenis ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Ia tak kuasa menahan diri untuk mulai menyalahkan distrik Shengjing dalam hatinya. Merekalah yang memasang jebakan dan melukainya. Ular itu berhasil lepas sepenuhnya dari belenggu guillotine neraka, dan kekuatan kutukan itu tidak memberikan pengaruh yang banyak padanya. Dia memekaung keempat orang yang melarikan diri di kejauhan dan perlahan mengangkat pedang bermata dua di tangannya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi pada piramida. Suatu energi yang kuat perlahan-lahan terkumpul. Wajah ular itu berubah sedikit. Halan sangat penting bagi mereka dan tidak boleh dihancurkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memilih untuk kembali ke piramida. Tepat saat kekuatan mengerikan hendak meledak, tangan kanan pemuda yang seperti ular itu menekan dari atas. Ruang itu terpelintir, dan kekuatan yang mengerikan itu melilit seperti monster, dan kemudian tiba-tiba ditekan. Jejak keheningan muncul di wajah ular itu. Ini adalah senjata paling ampuh umat manusia, dan kekuatan yang dilepaskannya bahkan di luar kendalinya. Dengan lambaian tangannya, sebuah bola energi yang mengerikan benar-benar terbungkus oleh kekuatan supernaturalnya. Lalu dia dengan cepat mengambilnya dan terbang ke kejauhan. Zhang Yi dan ketiga orang lainnya merasakan kekuatan penindas di belakang mereka menghilang, dan Zhang Yi menghela napas lega. Dia menggunakan pintu dimensi untuk terus bepergian melalui ruang angkasa, dan akhirnya melarikan diri dari dunia bawah tanah yang misterius bersama tiga orang. Setelah sekian lama, mereka kembali lagi ke sarang serangga tadi. Mereka baru berhenti ketika kekuatan intimidasi di belakang mereka menghilang. Saat itu, mereka berempat berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kecuali Zhang Yi, tiga orang lainnya mengalami luka serius. Terutama Han Shanzuo, yang mengalami luka di kepalanya. Jika kepalanya tidak menjadi begitu besar setelah transformasi dan dia tidak mengalami kerusakan otak, dia mungkin sudah mati sekarang. Zhang Yi basah kuyup, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Zhong Yue, apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Zhang Yi menatap Zhong Yu dan memanggilnya dengan namanya tanpa sopan santun. Saat ini,
Zhang Yi begitu murka hingga dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Dia hampir dibunuh oleh Zhong Yu. Zhong Yu tersenyum pahit dan berkata, "Aku telah memasang dewa cinta kecil di piramida." Zhang Yi tertegun sejenak, lalu mencibir, "Kau benar-benar pintar." Tak heran jika ular itu begitu berhati-hati hingga ia menyerah dan memilih kembali untuk melindungi piramida. Tetapi jika kau memikirkannya dengan cermat, ini juga merupakan hal yang sangat menakutkan. Meskipun padanan dewa kematian cinta kecil yang dibawa Zhong Yu bersamanya tidak terlalu tinggi, tetapi dilihat dari situasi di bawah tanah tadi, ular itu berhasil menekan ledakan nuklir dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan semacam ini jauh melampaui mutan manapun yang pernah ditemui Zhang Yi sejauh ini. Kecuali mutan berbaju besi hitam di Wugu. Karena ketika mutan berbaju besi hitam itu bertarung melawan Chartiles dan Xuanwu, ia sama saja seperti ular zaman sekarang, seperti orang dewasa yang sedang bermain dengan anak kecil, dan ia sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Berbicara mengenai hal ini, Zhang Yi teringat pada ular yang menyerang mereka. Dia melirik ketiga orang yang terluka parah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ular itu tidak membunuh mereka sama sekali. Jika tidak, dia bisa saja membunuh mereka berempat dalam hitungan detik. Serangannya nampak kuat, tetapi semuanya menghindari titik vital. Apa alasannya? Ular-ular di dunia bawah bisa berubah wujud menjadi manusia. Mungkinkah mereka punya ikatan khusus dengan manusia, sehingga mereka menunjukkan belas kasihan? Setelah kejadian mengejutkan tadi, Zhang Yi tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. "Pergi dari sini segera," katanya pada mereka bertiga. Sekarang setelah dua kelabang kelas Y terbunuh, kelabang yang tersisa tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah. Kemudian kau bisa membersihkannya perlahan-lahan. Sekarang luka mereka sangat serius dan mereka harus pulang untuk dirawat. Ketiganya tidak ada yang keberatan, dan saat ini sarang serangga itu sudah goyang karena banyak benturan dan tampak akan runtuh. Zhang Yi membawa tiga rekannya yang terluka parah dan segera meninggalkan sarang serangga. Tak lama kemudian, mereka tiba di jurang. Saat ini, pertempuran di sini telah memasuki tahap sengit, bahkan beberapa mutan telah tewas. Melihat Zhang Yi dan ketiga orang lainnya muncul, semua orang tidak punya waktu untuk gembira, karena mereka segera menemukan bahwa kecuali Zhang Yi, tiga orang lainnya terluka parah. Orang-orang asing dari tiga kekuatan utama merasa ngeri dan bergegas untuk membawa pergi pemimpin mereka. Zhang Yi berkata kepada mereka, "Kalian antar mereka keluar terlebih dahulu. Aku akan tinggal untuk melindungi mereka yang mundur." Li Changgong dan yang lainnya menatap Zhang Yi dalam-dalam, mengetahui dalam hati mereka bahwa Zhang Yi akan memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Hanya saja kali ini mereka dapat melarikan diri berkat Zhang Yi. Jadi mereka menutup mata terhadap perilaku Zhang Yi yang mengambil keuntungan dari mereka. Mereka berpikir, bahkan jika kau membawa kembali beberapa biji yuanxi, berapa banyak yang bisa kau dapatkan? Warga dari wilayah Shengjing, Barat Laut, dan Timur Laut segera dievakuasi. Mereka terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Jadi mereka hanya bisa menyerahkan medan perang kepada Zhang Yi dan orang asing lainnya dari wilayah Jiangnan. Pada saat ini, Hua Hua juga terluka parah setelah bertarung dengan tiga kelabang raksasa yang kuat. Paman Yu, Fatty Su, dan Deng Shentong juga tidak mengalami banyak masalah, dan mereka beberapa kali nyaris lolos dari kematian. Beruntungnya, Li Yangyang dari distrik Shengjing datang memberikan pertolongan di saat kritis, sehingga Fatty Su tidak dimakan kelabang. Namun sekarang Zhang Yi telah kembali, semua masalah bukan lagi masalah. Zhang Yi berdiri di udara, memkaungi jumlah kelabang yang mengerikan di bawah. Mereka meraung dengan liar, dan mereka bisa merasakan kematian Ratu Serangga dan Raja Serangga. Saat itu, mereka benar-benar gila dan ingin melawan para penjajah sampai mati. Zhang Yi memkaung mereka dengan acuh tak acuh. Ribuan gerbang dimensi di alam semesta yang luas langsung menghalangi ruang di depannya. Sejumlah besar kelabang langsung menyerbu ke gerbang dimensi. Melihat hal ini,
Kelabang yang tersisa segera berhenti dan mulai menyerang dengan jarak jauh. Namun bagi Zhang Yi, itu bagaikan setetes air di lautan, tanpa menimbulkan riak. Sebuah pusaran kehampaan besar muncul di belakang Zhang Yi. Alih-alih menggunakan senjatanya, dia perlahan mengangkat jari telunjuk kanannya. Sebuah bola gelap dengan cepat mengembun di ujung jarinya. Zhang Yi menggunakan tangannya sebagai pistol dan mengarahkannya ke jurang besar di bawah. "Dor!" dia berbisik. Saat berikutnya, bola hitam itu dengan cepat menggelinding ke bawah, memenuhi seluruh jurang dalam sekejap mata, seperti planet besar, jatuh dengan suara ledakan. Jeritan tajam terus-menerus terdengar dari jurang, namun menghilang setelah beberapa saat. Jurang di hadapannya menjadi kosong dan sunyi. Hanya dengan satu serangan, Zhang Yi menyelesaikan semuanya di sini. Bagi Deng Shentong dan yang lainnya, pemkaungan ini membuat mereka tercengang. Meskipun dia tahu dalam hatinya betapa hebatnya kekuatan setingkat Ipsilon, setiap kali dia melihat Zhang Yi beraksi, hatinya tak kuasa menahan rasa gelisah yang amat sangat, dan riak-riak itu sulit diredakan untuk waktu yang lama. Deng Shentong menatap Zhang Yi, matanya penuh kerinduan dan harapan. "Betapa hebatnya jika aku bisa menjadi Ipsilon." Dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Yi melayang di udara, menatap Fatisu dan yang lainnya, sedikit mengerutkan kening. Sekarang setelah dia tenang, dia menyadari bahwa seseorang tampaknya hilang. Liang Yu hilang, dan tidak seorang pun tahu kemana Totoro besar itu pergi. Saat ular putih itu muncul, Zhang Yi tertegun dan lupa untuk memedulikannya sejenak. Namun, orang itu berasal dari Qingdao dan tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan dunia bawah tanah yang misterius. Jadi dia seharusnya tidak akan mendapat masalah. "Di mana Liang Yu?" Zhang Yi bertanya. Paman Yu menjawab, "Dia mati saat mengejar kelabang belum lama ini, dan kami tidak dapat menghubunginya sejak itu." Pada saat ini, suara Liang Yu yang sejelas lonceng perak terdengar di sampingnya. "Aku baik-baik saja." Dia muncul dari sebuah gua di dinding batu dan menatap Zhang Yi. Zhang Yi melihat lengan kirinya patah dan langsung terbang mendekat. "Sudah kubilang, jangan impulsif. Tetaplah bersama Hua-Hua. Bagaimana kalian berdua bisa terluka parah setelah berkelahi?" Sambil berbicara, Zhang Yi meminta Jingwei untuk membuka ruang bayangan dan membiarkan Liang Yu dan yang lainnya masuk untuk beristirahat. Liang Yu tidak terburu-buru masuk, melainkan berjalan ke sisi Zhang Yi. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu merendahkan suaranya dan berkata kepada Zhang Yi, "Aku membunuh seorang pria di distrik barat laut." Zhang Yi mengangguk, "Baiklah, mari kita bunuh dia." Zhang Yi bahkan tidak bertanya pada Liang Yu mengapa dia ingin membunuh pria itu. Liang Yu juga sedikit terdiam, "Mengapa kau tidak bertanya padaku siapa yang kubunuh dan mengapa aku membunuhnya?" "Zhang Yu, kau bukan pembuat onar, jadi orang yang kau bunuh pasti pantas mati." Keduanya telah bersama begitu lama, Zhang Yi tentu saja memahami temperamen Liang Yu. Liang Yu menceritakan situasi secara singkat. "Oh, sudah dibersihkan?" Zhang Yi bertanya dengan tenang. "Mayatnya hancur. Aku menyamarkannya seolah-olah dia telah dibunuh oleh kelabang," kata Liang Yu. Zhang Yi mengangguk. "Baiklah kalau begitu. Jangan khawatir. Ada begitu banyak pertempuran di sini sampai-sampai Li Changgong hampir terbunuh. Kematian salah satu anak buahnya tidak akan membahayakannya. Pergilah dan sembuhkan lukau, serahkan sisanya padaku." You Keer datang dan dengan hati-hati membantu Liang Yu menyembuhkan lukanya. Lengan yang patah masih tidak apa-apa, jadi cedera yang tampaknya serius sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diatasi. You Keer segera menyuntikkan obat kepada Liang Yu, lalu menggunakan kemampuan dokternya untuk membantunya menyambungkan setiap otot, saraf, bahkan pembuluh darah dengan sempurna. Zhang Yi meminta semua orang untuk memasuki ruang bayangan Jingwei untuk beristirahat. Tetapi dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Yang Xin mengerti segalanya. Dia tahu Zhang Yi pasti akan memanfaatkan kesempatan ini,
untuk mendapatkan bantuan. Dan di bawah tanah, ada urat kuarsa di mana-mana, dan Zhang Yi dapat mengumpulkannya sesuka hati. Faktanya, Zhang Yi melakukan hal itu. Ia mulai menambang biji dalam jumlah besar di bawah tanah. Ukuran ruang mutan itu terlalu besar. Jika Zhang Yi mau, ia bahkan bisa mengumpulkan seluruh urat bijinya. Namun, kita tidak boleh terlalu ekstrim. Zhang Yi berhenti setelah menambang tumpukan biji sebesar selusin bukit kecil. Dan kemudian, dia terbang turun hingga ke bawah. Lagi pula, urat oker itu hanya biji mentah. Dan ada versi yang sudah dimurnikan, bangkai kelabang itu. Makhluk jenis ini sebenarnya dapat melahap urat oker untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga tubuhnya mengandung energi berintensitas sangat tinggi. Terutama beberapa kelabang tingkat kapten, setelah dibunuh, mereka adalah suplemen terbaik untuk membantu rekan-rekannya meningkatkan kekuatan mereka, dan Zhang Yi tidak akan melewatkannya. Zhang Yi adalah orang yang hemat dan tidak pernah menyia-nyiakan sebutir beras pun. Jadi dia membersihkan medan perang dengan hati-hati. Bangkai kelabang telah menumpuk menjadi beberapa bukit kecil. Jumlah mereka terlalu banyak, jadi Zhang Yi mengumpulkan semuanya sekaligus. Ia tidak terburu-buru pergi. Malahan, ia memilih tinggal untuk tujuan lain, yaitu menunggu Totoro besar. Aku tidak tahu apakah orang itu bisa kembali. Setelah menunggu beberapa saat, Zhang Yi mendengar suara yang dikenalnya. Lapisan batu tebal itu terbelah, dan sosok Totoro besar yang familiar merangkak keluar dari bawah tanah. Ia memegang kristal energi ungu di lengannya yang menggemaskan, dan berlari seolah mempersembahkan harta karun, menyerahkannya kepada Zhang Yi. Zhang Yi terkejut dan gembira. Totoro besar, kau benar-benar mencuri sesuatu. Dia tidak menyangka Totoro besar akan melakukan hal sebesar itu. Tahukah kau, zat-zat yang dikumpulkan di piramida itu sangatlah penting bagi ular. Kala itu si Raja Serangga pun berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya, namun dibunuh oleh si ular. Distrik Shengjing merancang rencana besar untuk hal itu. Tanpa diduga, Totoro besar menang. Zhang Yi tidak berani berpikir terlalu banyak. Dia tahu betul betapa berharganya kristal ungu ini. Dia segera meletakkan kristal itu ke dalam ruang asing, lalu melemparkan Totoro besar itu ke dalam ruang bayangan Jingwei, dan tanpa menoleh ke belakang, dia pun melesat menuju langit dengan kecepatan penuh. Saat dia pergi, dia samar-samar merasakan sepasang mata menatapnya dari belakang. Zhang Yi merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia tidak tahu apakah itu ilusi yang disebabkan oleh kegugupannya yang berlebihan, atau apakah ular di bawah tanah itu benar-benar menyadari bahwa ia telah mencuri kristal ungu itu. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Cepat lari. Dunia bawah tanah yang luas. Susunan persegi ungu itu masih beroperasi seperti biasa, kecuali salah satu alur untuk menempatkan kristal di atas piramida tinggi itu kosong. Setelah berurusan dengan dewa cinta kecil kematian yang ditinggalkan Zhong Yu, Baise kembali ke sini. Dia datang dari udara, kakinya yang telanjang menginjak platform di puncak piramida. Melihat kekosongan itu, dia mengerutkan kening dengan tidak sabar. Namun tak lama kemudian, ia mengangkat tangan kanannya, dan kristal ungu dengan warna yang sama muncul entah dari mana di telapak tangannya. Lalu ia masukkan ke dalam alur itu. Mengapa kau tidak membiarkanku membunuh mereka? Ular putih itu tidak membuka mulutnya, tetapi mengungkapkan pikirannya kepada seseorang dengan pikirannya. Tak lama kemudian, sebuah kesadaran kuno dan mendalam terdengar dalam benaknya. Lepaskan mereka, Bai Longzi. Lagi pula, kita malaikat mereka, dan malaikat tak bisa membunuh penjaga mereka. Nama ular putih itu adalah Bai Longzi. Mendengar kata-kata wasiat kuno itu, dia mencibir dengan nada menghina. Sudah lama sekali, dan kau masih berpegang teguh pada aturan lama? Apa kau lupa sudah berapa lama sejak terakhir kali kita menerima surat wasiatmu? Kehendak kuno berkata, seberapapun lamanya masa lalu, kita tidak boleh melupakan tugas kita.
Tugas adalah akar dari kelangsungan hidup kita. Kita tidak boleh mengambil risiko menodai kehendak kita. Lagi pula, itu hanya sekedar persembahan kurban. Mendengar ini, Bai Longzi berkata dengan dingin, kita akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan sebagian dari roh kurban. Aku sudah sangat marah ketika kedua serangga itu mencurinya. Suara wasiat kuno itu dipenuhi dengan sedikit tawa. Itu sudah diperoleh dari umat manusia, jadi membiarkan mereka mengambil sebagian adalah hal yang tidak berarti. Terlebih lagi, ketika hari itu tiba, mungkin kita perlu mengkaulkan kekuatan mereka. Wajah Bai Longzi menjadi semakin dingin, dan matanya dipenuhi dengan sedikit kesungguhan. Hari jatuh. Hah? Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan samar-samar melihat ras manusia di permukaan melalui lapisan batu setinggi puluhan ribu meter. Zhang Yi memimpin semua orang keluar dari jurang. Setelah tiba di daratan, ia merasakan angin dingin yang menusuk di luar dan memkaungi hamparan salju putih yang tak berujung. Ia benar-benar merasakan kehangatan dan rasa aman di hatinya. Dibandingkan dengan permukaan yang dingin, dunia bawah tanah yang tidak dikenal dan mengerikan bahkan lebih menakutkan. Ketakutan terbesar datang dari hal yang tidak diketahui. Pengalaman ini sangat mengejutkannya dan semua kaungan dunianya sebelumnya berubah total. Baru setelah Zhang Yi mencapai permukaan dia menerima sinyal dari Zhong Yu. Yang lainnya sudah naik kereta ke kota Suelong. Mereka tahu Zhang Yi punya kemampuan menjelajah angkasa, jadi mereka tidak menunggunya. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Saat ini, ia masih cukup terkejut dan pikirannya kacau. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke kota naga salju. Zhang Yi memilih berhenti lebih dari 10 km jauhnya dari kota Suelong. Dia menemukan gedung tinggi yang terbengkalai dan berhenti untuk beristirahat. Baru ketika kakinya menyentuh lantai beton yang berdebu, dia merasakan jantungnya berdetak cepat dan tubuhnya sedikit gemetar. Zhang Yi meminta semua orang untuk keluar dari ruang bayangan Jingwei. Kecuali Liang Yu dan Hua Hua yang sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka, semua orang datang ke sisi Zhang Yi. Mereka saling memkaung dengan bingung, dan kondisi mereka tidak jauh lebih buruk daripada Zhang Yi. Di ruang bayangan, mereka bisa melihat apapun yang dilihat Zhang Yi. Jadi keterkejutan di hatinya tidak kalah dari Zhang Yi. Hanya Yang Xin yang memiliki ekspresi paling tenang. IQ-nya begitu tinggi sehingga sulit baginya untuk terpengaruh. Fluktuasi emosi tidak membantu memecahkan masalah. Sebaliknya, Totoro besar itu tampak menggemaskan, menatap Zhang Yi dengan senyum di wajahnya, seolah mengundangnya. Zhang Yi mengeluarkan camilan kesukaan kucing dari dimensi lain dan melemparkannya ke arahnya. Cincila besar itu langsung mengambil banyak camilan dan mulai mengunyahnya. Zhang Yi melihatnya dan menjadi semakin yakin bahwa cincila besar itu berasal dari dunia bawah tanah. Terlebih lagi, jurang lembah kabut Qingdao sangat mirip dengan jurang di bawah pegunungan Qinling. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam beberapa kali, melepas maskernya, dan membiarkan angin dingin dari utara bertiup di atas kepalanya, yang segera membuatnya merasa jauh lebih terjaga. Itu pepatah lama. Apapun yang terjadi di bawah tanah hari ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Zhang Yi menatap Fatisu dengan dingin. Terutama kau, saat bersama Liang Yang itu, tutup mulut saja. Zhang Yi memperoleh kristal ungu. Meskipun masih belum jelas kegunaannya, dilihat dari skala besar formasi persegi ungu dan perencanaan wilayah Shengjing yang cermat, nilainya tak ternilai. Yang lain tidak tahu bahwa dia telah mendapatkan kristal ungu. Jika daerah lain mengetahuinya, Zhang Yi mungkin akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, kita harus menjaga berita ini dengan ketat. Fatisu mengangguk penuh semangat. Jangan khawatir, bos. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tidak akan mengatakan apapun yang tidak seharusnya kukatakan. Begitulah adanya, kata Zhang Yi. Pada saat ini,
Bibio Haimei menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Tapi, siapa orang itu? Dia awalnya ular, lalu berubah jadi manusia. Mungkinkah dia iblis ular? Mungkinkah benar-benar ada monster di dunia ini? Kalimat ini mengungkapkan pikiran banyak orang. Hewan yang berubah wujud menjadi manusia hanya ada dalam mitos atau cerita aneh. Namun, ketika mereka melihat ular putih itu berubah dengan mata kepala mereka sendiri, mereka mulai meragukan realitas dunia ini. Siapa tahu, dunia ini sudah kacau. Yang Sinsin berkata, apa yang dapat kita konfirmasikan sekarang adalah bahwa di dunia bawah tanah yang luas ini, yang tidak kita ketahui, memang ada peradaban yang berbeda dari manusia. Aku bahkan berpikir mereka punya sejarah yang lebih panjang daripada kita. Ada juga spekulasi yang lebih mengerikan bahwa mereka adalah dewa-dewa dalam legenda kita. Semua orang memkaung Yang Sinsin, menunggu penjelasannya. Yang Sinsin banyak membaca, memiliki IQ luar biasa, dan memahami banyak pengetahuan yang tidak dipahami orang awam. Yang Sinsin melanjutkan, dalam legenda di seluruh dunia, ada gambaran dewa dengan kepala manusia dan tubuh ular. Misalnya, dalam legenda kuno kerajaan Huasu, nenek moyang umat manusia, Nua dan Fuxi, memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Jadi aku menduga bahwa makhluk yang kita lihat di bawah tanah adalah ras yang dianggap sebagai dewa di zaman kuno. Penjelasan ini cukup masuk akal. Dan Zhang Yi juga telah mendengar pernyataan serupa di berbagai program pencarian misteri. Bahkan banyak ahli yang meyakini bahwa telah ada banyak generasi peradaban di dunia sebelum manusia muncul. Dalam benak Zhang Yi, gambaran monster raksasa di lembah kabut melintas. Dia mengerutkan kening. Tapi, rasanya berbeda. Pria yang kutemui di Wugu dan anak laki-laki yang bekerja dengan ular putih itu tidak memberiku perasaan yang sama. Bai Longzi adalah ular putih berkepala ular dan bertubuh manusia yang berubah wujud menjadi manusia. Tetapi monster di lembah kabut itu memiliki anggota tubuh seperti manusia, tubuh besar, dan ekor panjang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan gambaran kepala manusia dan badan ular. Paman Yu menyilangkan lengannya, alisnya berkerut. Ia bertanya dengan bingung, jika mereka benar-benar dewa yang kita sembah di zaman dahulu, mengapa mereka perlahan menghilang dari sejarah dan bahkan menghilang di bawah tanah? Zhang Yi bertanya, mungkinkah ini terkait dengan bencana apokaliptik ini? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang merasa seolah-olah telah tercerahkan. Apakah para dewa memasuki dunia bawah tanah untuk mencari perlindungan? Yang Sinsin berkata dengan dingin, ini tidak masuk akal. Ia menjelaskan kepada halayak, kita telah menyaksikan kekuatan mereka yang luar biasa serta kemampuan teknologi yang melampaui manusia. Jika mereka dapat meramalkan datangnya akhir dunia, mereka pasti akan mampu mengatasinya. Ia membuka tangannya dan berkata, jangankan mereka. Jika kita manusia bisa memprediksi datangnya bencana ini 20 tahun sebelumnya, kita pasti punya cara untuk menyelamatkan sebagian besar orang. Semua orang berbicara sekaligus, mengungkapkan pikiran batin mereka. Zhang Yi mengusap dahinya. Kecuali kita bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di dunia bawah tanah, akan sulit mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Lupakan saja, aku akan memikirkannya nanti. Ayo kita kembali dulu. Aku yakin Shengjing pasti punya informasi yang relevan. Negara pasti punya catatan tentang hal-hal seperti ini di bidang mistisisme. Jika Zhang Yi dapat memperoleh informasi dari Shengjing untuk penelitian, itu juga akan membantunya memahami dunia ini dengan lebih jelas. Tapi sekarang, aku harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka dulu. Sudut mulut Zhang Yi melengkung membentuk lengkungan yang penuh arti. Meskipun perjalanan bawah tanah ini adalah yang paling banyak diperolehnya. Mereka tidak hanya menggali sejumlah besar urat batu unsur, tetapi mereka juga memperoleh kristal ungu misterius. Tetapi dia harus berpura-pura sangat marah untuk menyamarkannya. Terlebih lagi, Shengjinglah yang pertama kali menguntungkannya.
jadi wajar saja jika Zhang Yi meminta keuntungan. Namun, dia masih menyuruh Yang Xinxin, You Kr dan yang lainnya untuk mempelajari materi sejarah dengan saksama setelah kembali. Terutama mitos-mitos dan pengetahuan yang berhubungan dengan dunia bawah, selidiki dengan seksama. Semua orang kembali ke ruang bayangan Jingwei. Zhang Yi juga menyesuaikan suasana hatinya saat ini dan kemudian menuju ke kota Suelong. Pada saat ini di kota Naga Salju, tim mutan dari berbagai kekuatan segera mulai menyembuhkan luka mereka setelah kembali. Beberapa orang Ypsilon terluka parah. Di bawah metode serangan Bai Longzi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Untungnya, metode medis sudah maju, dan ada juga mutan tipe medis, sehingga cedera fisik dapat disembuhkan dengan cepat. Bahkan jika terjadi cedera serius seperti patah lengan dan kaki, anggota tubuh yang patah dapat diregenerasi. Namun, setelah pertempuran ini, Ypsilon di wilayah barat laut dan wilayah timur laut sangat marah. Li Changgong dan Han Shanzuo sangat marah. Aku pikir itu hanya pengepungan dan penindasan sederhana terhadap dua serangga asing, tetapi pada akhirnya aku mendapati bahwa aku digunakan sebagai senjata. Jika Zhang Yi tidak menggunakan kemampuannya untuk membawa mereka pergi pada akhirnya, mereka pada dasarnya akan mati di bawah tanah. Terutama Li Changgong, dia merasa sangat patah hati setelah mengetahui berita hilangnya Dewa Perang Langit Cheng Lanlan. Cheng Lanlan memiliki hubungan khusus dengannya. Selain menjadi bawahannya, ia juga kekasihnya. Cheng Lanlan menghilang di tempat yang berbahaya, dan dapat disimpulkan bahwa dia tewas dalam pertempuran. Li Changgong juga menyalahkan wilayah Shengjing atas kematian Cheng Lanlan. Mereka pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan distrik Shengjing. Zhang Yi bergegas ke kota Suelong, wajahnya dipenuhi amarah yang suram. Tim medis Long Mingwei datang untuk membantunya berobat, tetapi dia menolaknya dengan dingin. Zhang Yi tidak terluka. Ia bergegas ke tempat Zhong Yu berada dan berteriak, "Shen Yuanzi, keluarlah kau dari sini." Sekelompok pengawal Longming berdiri di depan Zhang Yi, saling memandang dengan bingung. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kemarahan Ypsilon dan hanya bisa membujuknya. "Lord Keyes, ada yang perlu kita bicarakan. Lord Guardian masih menjalani perawatan. Bisakah kau menunggu sampai beliau selesai sebelum membahas ini?" Zhang Yi bahkan tidak melihat mereka. Di saat-saat seperti ini, semakin marah dia, semakin wajar hal itu. Kalau tidak, orang-orang akan curiga dan berpikir dia telah mendapatkan keuntungan besar. Zhong Yu, yang saat itu masih dalam tahap pemulihan dari luka-lukanya, mendengar suara ini, perlahan-lahan menutup matanya, dan tersenyum tak berdaya. Dia mencabut selang yang dimasukkan ke tubuhnya dan berjalan keluar pintu di bawah perawatan beberapa spesialis medis. Zhang Yi menatap dingin ke arah Zhong Yu dan mencibir. "Zhen Yuanzi, tidakkah kau akan memberi kami penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini?" Zhong Yu merasa bersalah dan menundukkan kepalanya dan mendesah. "Kami di Shengjing memang salah dalam hal ini, tapi awalnya kami tidak menyangka akan berakhir seperti ini." Zhang Yi mencibir. "Itu bukan alasan bagimu untuk membahayakan kami. Tahukah kau, kalau sedikit saja terlambat, kami semua pasti sudah mati di sana." Terjadi keributan di tempat Zhang Yi, dan Li Changgong serta Han Shanzuo yang berada tidak jauh dari situ pun ikut bergegas menghampiri bersama anak buahnya dengan marah. Sebagai Ypsilon, meskipun terluka parah, ia membiarkan mereka bergerak tanpa halangan. 3 orang datang dan bergabung untuk menekan Zhong Yu. Li Changgong menggertakkan giginya, matanya merah. "Kami datang ke sini dengan sepenuh hati untuk membantumu menyelesaikan masalahmu. Tetapi kau malah mengkhianati kami. Kau bahkan menyebabkan kematian tragis Jenderal Keagunganku. Kau harus memberikan penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Kalau tidak..." Dia belum selesai berbicara, tetapi ancaman dalam kata-katanya jelas terlihat. Bahkan di distrik Shengjing, mustahil untuk menindas orang seperti ini. Pada saat ini, mereka tidak sanggup menahan amarah ketiga wilayah itu. Zhong Yu berkata,
Semuanya, kami tidak menyangka ini. Jika dia benar-benar ingin mencelakai kalian, untuk apa aku ikut dengan kalian? Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi garang di wajah ketiga orang itu sedikit mereda. Zhong Yu juga terluka parah. Jelas dia tidak mengantisipasi bahaya dunia bawah tanah. Han Shanzuo menggertakkan giginya. Haha, jangan coba-coba mengalihkan kesalahan di sini. Bagaimanapun, faktanya kita hampir mati di bawah tanah sudah tak terbantahkan. Kau, Sheng Jing, harus memberi 3 distrik utama kita penjelasan yang masuk akal. Pada titik ini, semua orang hanya bisa berjuang untuk mendapatkan kompensasi. Untungnya tidak banyak korban jiwa, jadi semuanya tidak benar-benar hancur. Zhong Yu mengundang mereka bertiga ke dalam ruangan dan berkata dengan sikap mengakui kesalahannya. Insiden ini di luar dugaan kami. Kami akan mengganti kerugianmu. Melihat sikap Zhong Yu, Zhang Yi dan 2 orang lainnya berhenti bersikap agresif. Zhang Yi menyesap teh hangatnya dan bertanya dengan tenang. Zhen Yuanzi, katakan padaku, apa sebenarnya yang kau temukan di dunia bawah tanah? Setelah memanfaatkan kami, setidaknya kau harus mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Zhong Yu tidak berani menyembunyikan apapun dari perwakilan 3 distrik utama. Bagaimanapun, dialah yang salah. Jadi dia menceritakan kebenaran tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya ketika memasuki ruang bawah tanah hari itu. Aku memang menemukan keberadaan dunia bawah tanah sejak lama, tapi aku hanya melihatnya sekilas saat itu. Aku masuk ke sana sambil mengejar kelabang. Kekuatan kelabang saat itu memang jauh lebih lemah daripada sekarang, tetapi ia dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dengan mencuri kekuatan kristal ungu. Tapi keributannya tidak sebesar itu sebelumnya, dan aku tidak bertemu dengan anak laki-laki yang berubah dari ular itu. Ada rasa pahit di mulut Zhong Yu. Jadi kupikir itu sarang klan kelabang. Asal aku bisa membunuh 2 kelabang, aku bisa mendapatkan kristal ungu misterius itu. Setelah mendengar ini, semua orang melihat tubuh Zhong Yu yang terluka dan mengerti sebagian besar apa yang sedang terjadi. Zhong Yu salah menilai lawannya, yang menyebabkan dia hampir dibunuh oleh Long Zi. Itulah yang kau katakan. Tapi mengapa kami harus mempercayainya? Zhang Yi berbicara perlahan. Distrik Shengjing kau telah beroperasi di pegunungan Qinling selama lebih dari setahun. Tetapi kau benar-benar tidak tahu apa yang ada di bawah tanah. Terlebih lagi, kau memiliki informasi jauh lebih banyak daripada kami. Zhong Yu tersenyum pahit dan berkata, apakah kau benar-benar mengira kami punya informasi sebanyak itu? Ia tidak hanya tidak mendapatkan sumber serangga asing, tetapi Shengjing juga harus menyerahkan sumber daya lain sebagai kompensasi. Shengjing telah mendengar masalah ini sejak lama, jadi Qin Qi meminta mereka kembali ke Shengjing untuk berdiskusi lebih lanjut. Ada banyak sekali perbedaan pendapat, yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Adapun lembah Wuyou, tentu saja, banyak pengawal Longming juga dikirim untuk mengawasi dari jauh. Yang mereka khawatirkan bukanlah kelabang itu, melainkan keberadaan dunia bawah tanah yang terusik. Zhang Yi tahu dalam hatinya bahwa Totoro besar telah mencuri sepotong kristal ungu, dan tidak ada yang tahu apakah kucing naga itu akan bergegas keluar untuk menimbulkan masalah baginya. Setelah setengah hari, tidak ada pergerakan aneh di sana, yang membuat Zhang Yi merasa jauh lebih lega. Zhang Yi meninggalkan Zhong Yu. Li Changgong dan Han Shanzuo mengikutinya, membujuk Zhang Yi untuk bersatu dengan mereka dan tidak mudah menyerah. Li Changgong berkata, kali ini kita harus maju dan mundur dengan hati-hati, dan tidak seorang pun boleh berkompromi sebelum waktunya. Hanya dengan cara inilah kita dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya. Han Shanzuo juga berkata, kedua sumber itu ada di tanganmu. Kita bisa membahas bagaimana membaginya nanti. Tapi sekarang kita harus bekerja sama dan membuat orang tua di Shengjing itu berdarah. Saat mereka berbicara, keduanya menggertakkan gigi. Lagi pula, orang-orang dengan status dan kedudukan seperti itu sama sekali tidak bisa menoleransi penipuan. Zhang Yi mengangguk. Tian, lakukan saja apa yang kau katakan. Dengan cara yang halus,
mereka berdua menjadi jauh lebih hormat padanya. Ini semua berkat anugerah penyelamat Zhang Yi. Jika mereka tidak memiliki panduan pelarian Zhang Yi selama perjalanan bawah tanah ini, mereka bahkan tidak akan bisa melewati level serangga mutan. Namun yang lebih penting adalah kekuatan Zhang Yi yang dahsyat telah memenangkan rasa hormat mereka. Zhang Yi kembali ke tempat istirahat untuk semua orang di daerah Jiangnan. Mereka memutuskan untuk beristirahat hari ini untuk menyembuhkan mutan yang terluka dan membiarkan semua orang beristirahat. Jadi mereka akan berangkat kembali ke kota Shengjing besok. Saat kembali ke rumah, Zhang Yi melihat sepasang suami istri duduk mesra di bawah atap. Aku tidak tahu apakah ini pantas. Namun, Fatih Su dan Li Yangyang berpegangan tangan, alis mereka penuh kasih akung, mata mereka hampir dipenuhi air mata. Tatapan mata Zhang Yi tertuju pada Li Yangyang, matanya selembut genangan air mata air. Wajah Fatih Su juga dipenuhi obsesi, dan dia hampir menjadi gila. Zhang Yi teringat apa yang didengarnya dari Fatih Su dan yang lainnya. Mereka menghadapi bahaya beberapa kali di jurang, dan Li Yangyang menyelamatkan mereka setiap saat. Setelah pertempuran berdarah, hubungan antara Fatih Su dan Li Yangyang juga memanas dengan cepat. Bahkan Deng Shentong dan Paman Yu memiliki pendapat yang sangat baik tentang Li Yangyang. Meskipun kedengarannya konyol, aku bisa merasakan bahwa dia serius terhadap Fatih Su. Deng Shentong, seorang veteran di bidang cinta, mengatakan hal ini kepada Zhang Yi. Zhang Yi tidak mendekati mereka, tetapi berdiri diam di kejauhan. Setelah berpikir cukup lama dengan kepala tertunduk, dia mendesah pelan. Aduh! Namun, untuk beberapa hal, lebih baik menahan rasa sakit yang singkat daripada yang berkepanjangan. Mengingat situasi Fatih Su dan Li Yangyang saat ini, sudah waktunya untuk membicarakannya. Itu tergantung pada apa yang dipilih Fatih Su. Dia terbatuk keras 2 kali, yang langsung menarik perhatian 2 orang yang tengah berpelukan. Li Yangyang sedikit tersipu, Yang Mulia Keyes. Fatih Su terkekeh dan menggaruk kepalanya dengan malu, "Bos, kau kembali." Zhang Yi berteriak pada Fatih Su, "Fatih Su, kemarilah. Ada yang ingin kukatakan padamu." Fatih Su memberi Li Yangyang pekaungan meyakinkan, lalu berlari ke arah Zhang Yi dengan pekaungan penuh tekad. "Bos!" Dia menarik napas dalam-dalam, seolah sudah membulatkan tekadnya. "Aku ingin bersama Yangyang, aku jatuh cinta padanya." Zhang Yi menatap Fatih Su dan menarik napas dalam-dalam. "Sudah memutuskan? Kau mau tinggal di Shengjing kan?" Fatih Su menggelengkan kepalanya, "Bos, aku tidak akan meninggalkanmu. Bisakah kau membantuku memanggil seseorang dari manajemen puncak Shengjing?" Ada ekspresi malu di wajahnya. Li Yangyang adalah anggota Garda Longming dan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam keadaan normal, Zhang Yi sangat sulit untuk mendapatkan orang. Lagi pula, tidak mudah bagi orang lain untuk melatih pengawal Longming yang kuat. Namun, saat ini, distrik Shengjing merasa bersalah terhadap Zhang Yi, jadi tidak sulit untuk mengambil kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan dan membuat mereka setuju. Fatih Su cukup pintar, tapi aku tidak tahu apakah Li Yangyang yang mengajarinya ini. Zhang Yi mengangguk. "Baiklah. Asal kau mau memutuskan, aku akan menjemputnya." Dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, yang membuat Fatih Su tertegun, yang mengira dia akan dimarahi. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Asalkan kau sudah memikirkannya matang-matang dan ingin bersamanya, aku tidak keberatan. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu meraih kebahagiaanmu sendiri." Ketika Zhang Yi mengatakan ini, dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan sudut mulutnya dan tidak membiarkan dirinya tertawa. Fatih Su melompat kegirangan. "Bos, bos, kau baik sekali padaku. Bos, terimalah hormatku." Zhang Yi membantu Fatih Su berdiri dari pangkuannya dan mencium sepatu botnya. "Jangan khawatir, aku perlu bicara dengannya. Panggil dia."
Fatih Su sangat gembira. Ia tersenyum dan berkata, memang seharusnya begitu. Lagi pula, mulai sekarang dia harus memanggilmu kakak sepertiku. Fatih Su bergegas menghampiri dan memanggil Li Yangyang. Li Yangyang menatap Zhang Yi dengan sedikit kegugupan di matanya. Zhang Yi melambaikan tangan pada Fatih Su dan berkata, minggir dulu. Aku ingin bicara dengannya. Fatih Su berjalan pergi dengan enggan, tetapi matanya selalu tertuju pada tempat ini. Dia takut Zhang Yi akan setuju mereka bersama di permukaan, tetapi akan mengancam Li Yangyang secara diam-diam dan menghancurkan kebahagiaan mereka. Zhang Yi dan Li Yangyang berdiri berhadapan dan mengobrol sebentar. Li Yangyang kadang-kadang menundukkan kepalanya, kadang-kadang mengangkatnya, dan tak lama kemudian tatapannya menjadi setepat seorang peziarah. Aku percaya padanya. Li Yangyang berkata pada Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum tidak setuju. Itu yang terbaik. Aku juga berharap kalian berdua bisa menemukan kebahagiaan. Jadi, aku serahkan masalah ini padamu untuk diputuskan. Li Yangyang mengangguk dengan serius, ada cahaya di matanya, yang merupakan kerinduan akan cinta. Dia berbalik dan berjalan menuju Fatih Su yang tidak jauh darinya. Fatih Su dengan gembira mengulurkan tangan dan memegang tangan Li Yangyang. Yangyang, bos senang kita bersama. Apa kau senang? Li Yangyang tersenyum sedikit dan mengangguk. Chunlei, sebelum itu, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Fatih Su sedikit terkejut, ada apa? Li Yangyang menatap wajah tembam Fatih Su. Dia terlihat sangat imut. Wajah tembam, senyum manis, dan kebiasaan selalu memakai kaos kaki putih. Kau bilang, tidak peduli siapa aku atau apapun masa laluku, kau akan tetap menyukaiku kan? Li Yangyang tersenyum, matanya tertuju pada wajah Fatih Su. Fatih Su tampak bingung. Ya. Yangyang, jangan khawatir, aku menyukaimu karena kaulah cintaku. Aku tidak akan peduli dengan masa lalu. Ekspresi pemahaman tampak di wajahnya, seolah-olah dia melihat segalanya. Bagaimana jika hal terburuk terjadi? Li Yangyang sangat cantik dan sangat memahaminya. Bahkan, Fatih Su sudah menebak beberapa hal tentangnya. Bukan kau yang salah, tapi dunia. Aku yakin kau terpaksa melakukan itu karena hidup. Dalam benak Fatih Su, dia sudah memikirkan ayah Li Yangyang yang seorang penjudi, ibunya yang sakit, adik laki-lakinya yang masih muda, dan hatinya yang hancur. Sebuah cahaya mulai mekar di mata Li Yangyang. Terima kasih, Chunlei. Terima kasih sudah mengerti aku. Dia dengan lembut memegang tangan Fatih Su, senyum lega di wajahnya. Awalnya aku bingung bagaimana menjelaskannya padamu. Tapi aku tidak menyangka kau akan begitu pengertian. Senyum di wajah Fatih Su semakin lebar, dan dia menatap penuh kasih akung pada gadis yang menyedihkan dan cantik di depannya. Jauh di lubuk hatiku, aku merasakan kebanggaan karena telah menyelamatkan sang putri yang sedang dalam kesulitan. Seperti yang digambarkan dalam novel-novel roman melodramatis, dia adalah seorang pahlawan yang mengabaikan hal-hal duniawi, seorang pejuang yang benar-benar maju demi cinta. Yangyang, cinta dapat melampaui segalanya. Li Yangyang mengangguk, terima kasih banyak. Dia meraih tangan Fatih Su dan membawanya mendekat ke tubuhnya. Aku tahu kau tidak akan keberatan. Fatih Su hendak mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba tangannya yang dituntun Li Yangyang menyentuh sesuatu. Fatih Su sedikit terkejut. Sentuhan itu terasa sangat familiar. Lagi pula, dia memang sudah ahli di bidang ini. Dia menundukkan kepalanya, dan Li Yangyang menarik tangannya di antara kedua kakinya. Tidak, lebih tepatnya, di antara kedua kakinya. Wajah Li Yangyang memerah, mohon bantuannya. Ekspresi wajah Fatih Su tampak lesu sesaat. Wajah tersenyum di wajahnya, cinta yang dia pikir bisa merangkul segalanya, membeku dan mencair dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Wajah yang tadinya merah padam berubah pucat. Saat berikutnya,
Zhang Yi mendengar suara ratapan pembantaian babi dari kejauhan. Dia menutup telinganya dengan tangannya dan berbalik tanpa suara, hampir tidak dapat menahan senyum di bibirnya. Namun, saat ini, ketika mereka sedang bermesraan, dia merasa tidak sopan jika tertawa terbahak-bahak, jadi dia berusaha sekuat tenaga menahannya. Hahaha. Gendut, kau nggak pernah ngelihat jakunnya? Hahaha. Zhang Yi hampir berguling-guling di tanah karena tertawa. Li Yangyang bukan seorang gadis, Li adalah seorang pria. Kau dapat mengetahui berita ini hanya dengan bertanya kepada seseorang. Sejak saat itulah Zhang Yi mengerti mengapa Li Yangyang jatuh cinta pada Fatty Su. Di kalangan mereka, Fatty Su telah menjadi sosok yang sangat populer. Hari itu, Fatty Su teringat ketakutannya didominasi oleh Nan Liang. Zhang Yi melihatnya menjadi gila, melambaikan tangannya dan melarikan diri sambil meratap. Matanya penuh simpati, tetapi sebagian besar berupa senyum jenaka, begitu lucunya sampai perut Zhang Yi sakit. Li Yangyang mengulurkan tangannya seakan berusaha menahan Fatty Su yang roboh, tetapi pada akhirnya dia melepaskan tangannya dengan ekspresi kehilangan dan patah semangat di wajahnya. Zhang Yi menahan senyum dan berjalan mendekat sambil berkata, "Sepertinya dia tidak mudah menerimamu." Li Yangyang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini memang bukan sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Zhang Yi tersenyum dan menyemangati, "Kau harus percaya pada ikatan kalian." Kurasa dia belum bisa menerimanya untuk saat ini, tapi setelah sekian lama bersama dan memiliki hubungan yang begitu dalam, suatu saat nanti dia akan menerima. Li Yangyang mendesah pelan, "Wujudkanlah keinginanmu." Zhang Yi melambaikan tangan dan berkata, "Aku akan bertanya apa yang sedang dipikirkannya." Orang ini, kenapa dia hanya berpikir untuk melarikan diri saat menghadapi masalah? Dia harus menghadapinya dengan berani. Zhang Yi hampir tak bisa menahan senyum di wajahnya. Ia sangat ingin melihat ekspresi Fatty Su, yang pasti sangat menarik. Jadi Zhang Yi mengucapkan selamat tinggal pada Li Yangyang, dan kemudian mengejar ke arah di mana Fatty Su melarikan diri. Tak lama kemudian, dia melihat Fatty Su yang tampak linglung di balik bebatuan. Dia berjongkok di tanah, memeluk tubuhnya, tampak lemah, menyedihkan dan tak berdaya, matanya kosong dan dia menggumamkan sesuatu. Zhang Yi mendekat untuk mendengarkan, dan baru saat itulah dia mendengarnya bergumam, "Mesin berkecepatan tinggi seperti itu kau bawa masuk ke negeri Huasu. Ingat perlakuan yang kuberikan padamu." Semua orang di wilayah Sungai Huanglong memiliki Bluetooth. Zhang Yi tiba-tiba menjadi gugup. "Fatty Su, apakah kau gila?" Fatty Su mengangkat kepalanya dengan bingung saat mendengar suara Zhang Yi. Ketika dia melihat itu adalah Zhang Yi, dia berteriak, "Wow!" dan menangis. "Bos, aku salah, aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak percaya sejak awal kalau wanita secantik dia akan menyukaiku. Kalau aku tidak percaya, aku tidak akan sesedih ini." Zhang Yi menghiburnya, "Kau sama sekali tidak sadar akan penampilanmu sendiri. Sekalipun kau sadar, kau tak akan menyangka wanita secantik itu akan menyukaimu. Kecuali kalau dia memang bukan wanita." "Sakit, sakit sekali." Fatty Su menjerit kesakitan, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Zhang Yi mundur setengah langkah karena jijik. "Kau pilih jalanmu sendiri. Lagi pula, bukankah kalian berdua monyet berduri itu suka perempuan jantan?" Zhang Yi bertanya dengan ragu. Fatty Su mengerang dan berkata, "Bos, kau tidak mengerti. Menonton lesbian online memang menyenangkan, tapi bertemu lesbian di dunia nyata itu seperti film horor." Zhang Yi menahan tawa. Setidaknya kata-kataku masih berarti. Asal kau mengangguk, aku akan segera menemui Ksitigarbha Bodhisattva untuk memintamu. Kau harus berpikir matang-matang. Kalau kau melewatkan kesempatan ini, kau nggak akan pernah mendapatkannya lagi. Dia nggak buruk dalam hal lain selain karena dia laki-laki." Zhang Yi menepuk bahu Fatty Su dan berkata dengan nada menenangkan, "Dalam hidup, hal terpenting adalah bahagia. Terkadang,
Jika kau membuka mata sedikit lebih lebar dan berhenti terlalu pilih-pilih, kau akan menemukan bahwa hidup ini sangat menyenangkan. Fatih Su menatap Zhang Yi dengan mata berkaca-kaca. Bos, kau bicara tanpa rasa sakit di pinggangmu. Jadi, kau mau pria atau wanita? Zhang Yi berkata dengan enteng, bukannya aku tidak punya istri, kenapa aku harus merendahkan diriku sendiri? Ah! Fatih Su menangis terseduh-seduh sambil memegangi kepalanya. Zhang Yi tahu bahwa dia butuh waktu tenang dan dia sudah selesai menonton kegembiraan itu, jadi dia berkata, kuharap kau memikirkannya baik-baik. Masalah di Shengjing sebagian besar sudah terselesaikan, dan kita harus segera kembali. Berikan aku jawabanmu sebelum kau pergi. Zhang Yi tahu bahwa Fatih Su tidak dapat menahan pukulan itu untuk saat ini, jadi pikirannya menjadi kacau. Soal bagaimana hubungan dia dan Liang Yang, itu tergantung pada keinginannya sendiri. Zhang Yi tidak akan ikut campur. Sebaliknya, Zhang Yi benar-benar ingin melihat mereka berdua mengembangkan hubungan yang istimewa. Ini juga merupakan selera buruk Zhang Yi. Tatapan mata Fatih Su tampak rumit dan dia tenggelam dalam pikirannya. Tampaknya dia benar-benar mempertimbangkan hubungannya dengan Liang Yang. Lagi pula, selain bukan wanita sejati, Liang Yang unggul dalam semua aspek lainnya. Dia memiliki hobi yang sama dengannya dan benar-benar menyukainya. Tidak seperti teknisi di kota Blizzard yang hanya munafik terhadapnya. Keesokan harinya, Zhang Yi dan yang lainnya terbang kembali ke Shengjing. Dalam perjalanan, Liang Yang tidak mendekati Fatih Su seperti yang dilakukannya di masa lalu, tetapi mengikuti kelompok Tiangang dengan sikap dingin. Dia bahkan tidak melirik tim Zhang Yi. Jelas, dia tahu bahwa masalah ini sangat sulit bagi Fatih Su, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan memilih untuk memberi Fatih Su waktu untuk mempertimbangkan. Hal ini membuat Fatih Su merasa sedikit kecewa, dan kebingungan di wajahnya menjadi semakin intens. Adegan ini membuat Zhang Yi dan yang lainnya tertawa. Bahkan Paman Yu menggoda Fatih Su. Hahaha, Chunlei, selama dua orang benar-benar saling mencintai, tidak masalah apakah mereka pria atau wanita. Lagi pula, teknologi medis sekarang sudah sangat maju. Kalau tidak berhasil, salah satu dari kalian bisa saja melakukan operasi ganti kelamin, kan? Youke tersenyum dan berkata lembut, tapi kalau operasi itu memungkinkan, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Operasi ganti kelamin tidak sulit dilakukan sekarang. Dalam kasus itu, atribut uniknya tidak akan ada lagi. Dia berkata dengan nada bercekau, seorang pria wanita membutuhkan tubuh pria. Penampilan wanita itu menarik bukan? Fatih Su mengusap rambutnya keras-keras, mendesah, dan tampak seperti pecundang yang sedang jatuh cinta. Zhang Yi hanya menonton kesenangan itu dari pinggir lapangan. Apa yang dikatakannya memang benar, dan dia akan menghormati apapun pilihan Fatih Su. Lagi pula, mereka yang menonton kesenangan tidak pernah peduli dengan kesulitannya. Tidak lama kemudian mereka tiba di kota Shengjing. Qin Qigong dan Shang Daowen datang sendiri untuk menyapa semua orang. Setelah palka dibuka, Zhang Yi, Zhang Changyi, Han Shanzuo dan orang mutan lainnya dari 3 distrik utama memandang 2 pejabat senior dari Shengjing dengan mata dingin. Qin Qigong tahu dia salah, jadi dia terus tersenyum. Mereka kemudian diatur untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dadakan. Zhang Yi dan 2 orang lainnya langsung meminta pertanggungjawaban orang-orang, menuduh distrik Shengjing menyembunyikan kebenaran dari mereka. Mengenai hal ini, penjelasan Qin Qigong sama persis dengan penjelasan Zhong Yu. Ia mengatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa ada suku lain di bawah tanah sebelumnya, dan mengira itu adalah harta karun yang digali oleh kelabang. Zhang Yi dan 2 orang lainnya tidak percaya bahwa ibu kota negara bagian Huasu, wilayah terbesar dengan kekuatan militer terkuat dan intelijen terkaya, akan melakukan hal yang kasar seperti itu. Jika dia tidak mengetahui sesuatu sebelumnya, bagaimana dia bisa melakukan hal yang keterlaluan seperti itu? Zhang Yi mengetuk meja dengan tangan kanannya, menatap Qin Qigong dengan mata membara. Qin Shuai, aku selalu menghormatimu.
Tapi kali ini kau hampir membuat kami mati di bawah tanah. Kami tidak bisa memaafkan ini begitu saja. Kemarahan Zhang Yi membuat Qin Qiu hanya bisa tersenyum. Aku salah? Apalagi yang bisa aku katakan? Kami sama sekali tidak menyembunyikan masalah ini. Aku bersumpah atas nama seorang prajurit. Beraninya aku mengambil risiko menghadapi murka dunia dan melukai pilar-pilar negaraku. Begitu Qin Qiu mengatakan ini, Zhang Yi, Li Changgong dan Han Shanzuo saling memkaung. Jika kau memikirkannya baik-baik, apa yang dikatakan Qin Qiu memang masuk akal. Meskipun negara Huasu sekarang terbagi menjadi 6 wilayah utama, namun tetap saja merupakan satu kesatuan. Hilangnya mutan teratas di wilayah manapun akan menyebabkan kerusakan pada kerajaan Huasu secara keseluruhan. Sebagai Compound distrik pertama, Qin Qiu tidak punya alasan untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Li Changgong mengerutkan kening dan menatap Qin Qiu. Kita menemukan keberadaan yang luar biasa di dunia bawah tanah. Apa Sheng Jing tidak tahu apa-apa tentang ini? Qin Qiu menggelengkan kepalanya. Entitas misterius yang kau temui terletak hampir 20.000 meter di bawah tanah. Bahkan dengan teknologi kita saat ini, akan sulit untuk membuka jalan ke sana secara alami. Apakah menurutmu mungkin bagi kita untuk mendapatkan informasi intelijen tentang mereka? Setelah mengatakan itu, dia mengganti pokok bahasan. Namun, Departemen Penelitian kami memang telah menemukan beberapa informasi tentang makhluk bawah tanah dari berbagai dokumen kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak catatan tentang makhluk misterius ini musnah terbakar. Keakuratan informasi kami dipertanyakan, dan sumber yang benar-benar terpercaya sangat terbatas. Li Changgong menyilangkan tangannya dan meletakkannya di bawah dagunya, lalu berkata dengan tenang. Aku ingat Institut Penelitian 506 di Shengjing adalah departemen yang didedikasikan untuk mempelajari ilmu gaib. Lembaga ini telah berdiri selama lebih dari setengah abad. Aku ingin tahu apakah akan lebih mudah bagi Qin Shuaifang untuk berbagi informasi yang telah kau kumpulkan dengan kami. Mendengar tentang Institut 506, Zhang Yi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Li Changgong dan Qin Qiu. Dia telah melihat beberapa rumor tentang keberadaan misterius itu di internet. Pada akhir abad lalu, seorang tokoh besar di bidang sains dan teknologi kerajaan Huasu mendirikan departemen ini. Konon pendiriannya adalah untuk mendalami ilmu tentang tubuh manusia kemampuan khusus dan juga untuk mempelajari berbagai hal mistis. Awalnya, Zhang Yi mengira itu hanya produk dari periode sejarah khusus. Namun aku tidak menyangka hal itu ada sampai sekarang. Zhang Yi bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah negara ini telah menemukan makhluk-makhluk istimewa itu, namun belum mempublikasikannya. Hatinya sangat terguncang. Jika kita gali lebih dalam, mungkin datangnya kiamat bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kelahiran dan penelitian mutan telah ada sejak zaman kuno. Siapakah makhluk misterius di bawah tanah itu? Dan apa hubungan mereka dengan manusia? Pikiran Zhang Yi kacau, dan dia tidak dapat menemukan hubungan apapun di antara berbagai alur cerita. Menyebut Institut ke-506, Qin Qiu tersenyum malu, memang ada lembaga seperti itu. Namun, lembaga itu didirikan baru-baru ini sehingga belum benar-benar melakukan penelitian mendalam di bidang mistisisme. Qin Qiu tidak bisa menipu Li Changgong tentang masalah ini. Karena Li Changgong lahir dalam keluarga berkedudukan tinggi di lingkungan Beijing, dia mengetahui rahasia yang tidak kalah banyaknya dari Li Changgong. Qin Qiu berkata dengan suara berat, kita memang tidak punya banyak informasi tentang dunia bawah tanah. Negeri Huasu kita memiliki peradaban yang panjang, tetapi terlalu banyak informasi yang telah terbakar dalam sungai waktu yang panjang. Terus terang, jika kita ingin mencari informasi dari masa lalu sekarang, kita harus pergi ke luar negeri dan meminjam buku-buku kuno. Zhang Yi menyilangkan kakinya dan berkata dengan tenang kepada Qin Qigong. Dunia bawah tanah di bawah pegunungan Qinling sangat luas dan mengerikan. Akan sulit bagi distrik Shengjing kau sendiri untuk menjelajahi dan menelitinya. Jadi, jika kau memiliki informasi yang relevan,
Akan lebih baik jika kami dapat berpartisipasi dalam penelitian ini. Qin Qigong mengangguk. Ini sudah pasti. Aku bersedia berbagi urat biji Yuanshi denganmu, dan kau juga bisa mengirim orang untuk menambang bersama. Kenapa aku harus menyembunyikan sesuatu darimu? Zhang Yi memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikianlah adanya. Pada saat itu, 4 wilayah utama akan bersama-sama mengembangkan tambang Yuanshi di lembah Wuyou, dan distrik Shengjing tidak akan dapat diam-diam memasuki bawah tanah dan menjelajahi dunia bawah tanah. Tampaknya meskipun Qin Qigong menyembunyikan sesuatu dari mereka, Shengjing tidak tahu banyak tentang dunia bawah tanah. Li Changgong berkata, "Kalau begitu, aku minta kau untuk membukakan materi-materi perpustakaan nasional kepada kami. Ini termasuk buku-buku kuno yang belum dipublikasikan, dan rahasia-rahasia yang ditemukan oleh tim arkeologi." Li Changgong memiliki pemahaman yang mendalam tentang Shengjing. Ada beberapa hal yang tidak dipahami Zhang Yi dan Han Shanzuo, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya darinya. Banyak rahasia yang hanya berada di tangan para pemimpin puncak Shengjing dan sejumlah kecil peneliti. Qin Qigong mengangguk, "Itu bukan masalah. Aku akan berbagi informasinya denganmu nanti." Dunia bawah tanah adalah harta karun yang sangat besar. Kita harus bekerja sama untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Ini akan memastikan kerajaan Huasu dapat mempertahankan kekuatannya yang dahsyat selama zaman es dan berdiri di puncak dunia. Selanjutnya, kita akan membahas kompensasi dan distribusi material. Wilayah Shengjing cukup tulus. Lagi pula, mereka salah, jadi mereka hanya menarik diri dari divisi sumber serangga asing yang diperoleh. Dengan cara ini, 3 keluarga Jiangnan, Timur Laut dan Barat Laut akan membagi 3 bagian urat nadi Yuanshi dan 2 sumber binatang eksotis. Termasuk 16.000 poin energi induk serangga, dan 20.000 poin energi setengah dari Raja Serangga. Bagaimana membaginya? Terserah Zhang Yi dan 2 orang lainnya. Ketiganya saling berpekaungan, semuanya ragu dalam hati. Urat Yuanshi sangat berharga, dan sumber Ipsilon juga sangat langka. Yang pertama dapat meningkatkan produktivitas wilayah tempat dia berada dan meningkatkan kekuatan seluruh wilayah. Namun kemudian, mereka mampu membawa kekuatan mereka bertiga ke tingkat berikutnya. Namun secara relatif, sumber binatang eksotis lebih langka. Karena Yuanshi adalah energi, ia memiliki pengganti, seperti bahan bakar fosil, dan Zhang Yi tidak terlalu membutuhkannya saat ini. Ini adalah hal-hal baik yang membuat pilihan itu sulit. Apapun yang kau korbankan, kau mungkin akan merasa sedih. Li Changgong diam-diam mengepalkan tinjunya, menatap Zhang Yi dan Han Shanzuo dan berkata, "Aku bersedia menyerahkan bagian biji Yuanshiku demi mendapatkan bagian asal-usul binatang eksotis." Setelah kalah dari Zhang Yimou, ia menjadi lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Semua orang tahu betapa langkanya sumber Ipsilon. Jika kau melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan berikutnya. Daripada memperkuat wilayah secara keseluruhan, lebih penting untuk memprioritaskan peningkatan kekuatannya sendiri dan mengonsolidasikan kekuasaannya. Setelah Li Changgong mengatakan ini, Han Shanzuo mengerutkan keningnya lebih erat. "Kalau begitu, aku harus mendengarkan pendapat Hun Dun. Anak muda, ada 2 sumber binatang eksotis di satu tempat, jadi salah satu harus melepaskannya. Bagaimana menurutmu?" Han Shanzuo menatap Zhang Yi, merasa bimbang, dan ingin melihat sikap Zhang Yi. Zhang Yi mengerutkan kening dalam-dalam, tampak berpikir. Tetapi sebenarnya mentalitasnya adalah yang paling damai. Oleh karena itu, hasil panennya kali ini tidak diragukan lagi merupakan yang tertinggi di antara keempat daerah tersebut. Hanya sekitar selusin gunung tinggi yang ia bangun di ruang spasial mengandung sejumlah besar urat warna oker. Terlebih lagi, ia telah mengumpulkan banyak bangkai kelabang. Kelabang-kelabang tersebut memakan urat kuarsa, dan setelah melahap urat kuarsa tersebut, bangkai mereka sendiri berubah menjadi energi yang sangat murni. Dan yang paling penting adalah dia mendapatkan kristal ungu yang diimpikan semua orang.
Dia sudah menuai banyak keuntungan, jadi dia bisa membuat pilihan dengan tenang. Secara teoritis, 30% urat oker adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Maka hanya ada dua salinan asal-usul makhluk asing itu, dan mereka harus membaginya di antara mereka bertiga. Setelah memikirkannya, Zhang Yi merasa bahwa urat kuarsa lebih berharga baginya saat ini. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi ketika Zhang Yi menyelami lebih dalam ke dunia bawah tanah, ia menemukan bahwa skala urat kuarsa bahkan lebih besar daripada yang terdeteksi di daerah Shengjing, setidaknya 10 kali lipat skala yang diperkirakan. Terlebih lagi, kekuatan Zhang Yi sudah cukup kuat, dan tidak hemat biaya untuk menyerap asal lagi. Memperoleh urat kuarsa dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan keseluruhan Tianhai. Ngomong-ngomong, kekuatan wilayah Jiangnan akan ditingkatkan. Dia tahu kekhawatiran Zhang Gong dan Han Shanzuo. Urat-urat kuarsa memang penting, tetapi di mata mereka, keberadaan dunia bawah tanah yang misterius selalu merupakan bahaya tersembunyi. Oleh karena itu, jika kita memaksakan penambangan, aku bertanya-tanya berapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya di masa mendatang. Sebaliknya asal-usul binatang mutan tidak memiliki efek samping dan merupakan pilihan yang paling aman. Jika ada masalah di bawah tanah lembah Wuyou di masa depan, bahkan jika Zhang Yi tampaknya telah memperoleh 30% urat biji oker, ada kemungkinan dia tidak akan mendapatkan apapun. Setelah berpikir sejenak, menghadapi tatapan Han Shanzuo dan Zhang Gong, dia menyilangkan tangannya dan berkata perlahan, "Aku juga ingin tahu asal-usulnya. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus memberikannya terlebih dahulu." Zhang Yi sengaja tidak menunjukkan sikapnya dengan jelas, agar membuat Han Shanzuo dan Changgong cemas sejenak, agar mereka tidak menyesalinya. Benar saja, setelah mendengar ini, Han Shanzuo menjadi sedikit cemas. "Jika kau berkata begitu, aku juga akan memilih asal." Zhang Yi mencibir. "Tapi hanya ada dua asal, bagaimana kita membaginya?" Han Shanzuo, aku juga bisa melepaskan urat kuarsa itu, tapi aku harus mendapatkan bagian dari asal-usulnya. Zhang Changgong menatap Zhang Yi dan tiba-tiba berkata, "Hundun, kau memanfaatkan banyak kesempatan untuk menjarah di dunia bawah tanah. Kau sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan. Kali ini, mari kita pilih dulu." Yang lain tidak buta dan melihat apa yang dilakukan Zhang Yi, tetapi demi pertempuran saat itu, tidak seorang pun yang mengungkapnya. Ekspresi Zhang Yi sedikit ragu-ragu. Urat kuarsa memang sangat penting. Wilayah Jiangnan kita relatif lemah dan perlu diperkuat. Tapi aku enggan menyerahkan sumbernya. Melihat sikap Zhang Yi yang bimbang, Zhang Changgong dan Han Shanzuo bergegas membujuknya. "Kekuatan kau terbukti bagi semua orang. Kau cukup kuat. Mengapa tidak mengkonsolidasikan kekuatan wilayah ini terlebih dahulu? Serahkan saja sumbernya kepada kami kali ini. Seperti yang kau lihat, kemampuan kami untuk melindungi diri sendiri saat menghadapi bahaya jelas lebih rendah daripada kemampuanmu, jadi kami sangat membutuhkannya." Setelah ragu sejenak, Zhang Yi mengangguk tanpa daya. "Kali ini saja, aku akan membiarkanmu memanfaatkanku." Zhang Gong dan Han Shanzuo menghela napas lega. Jika Zhang Yi benar-benar bersikeras bertarung dengan mereka niscaya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena kedua asal-muasal itu sebenarnya ditempatkan di ruang Zhang Yi yang berbeda. Dan jika pertarungan benar-benar terjadi, kekuatan Zhang Yi masih akan cukup untuk mengalahkan mereka. Setelah pertempuran di dunia bawah tanah berakhir, keduanya mengakui hal ini dalam hati mereka. Jadi, masalahnya terselesaikan dengan sempurna. Zhang Yi memberikan dua bagian origin kepada Li Changgong dan Han Shanzuo, dan dia memperoleh 30% urat biji Yuanxi lembah Wuyou. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan masalah itu berakhir sementara. Namun, setiap orang memiliki pemikiran yang rumit tentang dunia bawah tanah yang misterius. Dengan kekuatan kerajaan Huasu saat ini, jelas mustahil untuk menjelajahi daerah itu secara mendalam. Kekuatan Longzi terlalu kuat.
Membunuh mutan tingkat kereta perang itu seperti orang dewasa yang menindas anak kecil. Tidak seorang pun berani menyentuh daerah terlarang itu lagi. Sekalipun kami tahu ada harta karun yang sangat besar di sana, kami hanya bisa menghela napas putus asa. Setelah pertemuan, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Masalah itu diselesaikan. Meskipun banyak bahaya yang dihadapi dalam prosesnya, suku Kelabang, yang telah menjadi momok, akhirnya berhasil dibasmi. Setiap keluarga menerima kompensasi yang memuaskan, dan tidak bisa lagi tinggal di Shengjing, jadi mereka bersiap untuk memulai perjalanan pulang. Zhang Yi juga berencana untuk membawa semua orang kembali ke wilayah Jiangnan. Ada rahasia besar di tangannya, yaitu kristal ungu yang dicuri Totoro besar untuknya. Dia tahu bahwa nilai benda ini tidak ternilai harganya. Tetapi dia tidak dapat mengetahui benda apa itu untuk saat ini. Aku harus membawanya kembali dan mempelajarinya dengan saksama. Seperti yang dijanjikan, distrik Shengjing juga berbagi beberapa informasi rahasia dengan mereka, termasuk catatan kejadian misterius di tahun-tahun sebelumnya dan materi penelitian tentang orang-orang luar biasa. Dokumen-dokumen ini terlalu rumit, jadi Zhang Yi memberikannya kepada Yang Xinxin dan memintanya untuk mempelajarinya atas namanya. Aku selalu merasa bahwa keberadaan bawah tanah yang misterius ini ada hubungannya dengan nenek moyang kita. Zhang Yi berkata pada Yang Xinxin, "Apakah menurutmu mereka nenek moyang kita? Apakah mereka menciptakan kita?" Mendengar ini, Yang Xinxin berkata tanpa komitmen, "Bukan tidak mungkin. Jika manusia ular adalah dewa-dewa dalam legenda kuno, maka dewa-dewa berkepala manusia dan bertubuh ular dalam mitos di seluruh dunia dapat dijelaskan. Tapi masih banyak pertanyaan yang sulit dijelaskan. Misalnya, mengapa mereka hidup di bawah tanah? Dan hanya ada sedikit catatan tentang mereka sepanjang masa. Seolah-olah mereka sengaja menghindari kontak dengan kita. Ada juga makhluk-makhluk misterius dari lembah kabut dan kucing naga raksasa. Mereka tampak mirip dengan manusia ular misterius dari lembah tanpa, tetapi mereka juga jelas berbeda. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Semakin aku memikirkannya, semakin banyak masalah yang kuhadapi. Aku selalu merasa dunia ini menyembunyikan rahasia besar. Yang Xinxin melirik Zhang Yi dan tersenyum. Mungkin tidak ada yang sengaja menyembunyikan sesuatu. Hanya saja kita tidak berdiri cukup tinggi, jadi kita tidak bisa melihat kebenaran dengan jelas. Zhang Yi menyentuh hidungnya dan berkata tanpa daya, "Kupikir aku sudah cukup kuat sekarang. Dengan kekuatan seperti itu, aku pasti bisa hidup dengan baik di dunia yang rusak ini." Namun kemunculan tiba-tiba hal yang tidak diketahui itu membuatku panik lagi. Yang Xinxin menundukkan kepalanya dan berkata lembut, "Kalau begitu, teruslah menjadi lebih kuat." Semua ketakutan berasal dari kurangnya kekuatan diri sendiri. Zhang Yi mengangguk, "Aku juga berpikir begitu." Dengan urat biji Yuanxi yang diperoleh dari Shengjing dan kristal ungu misterius, Zhang Yi merasa bahwa dia dan orang-orang di sekitarnya bisa menjadi lebih kuat lagi. Sudah waktunya untuk pergi. Zhang Yi berkata begitu. Tepat setelah itu perkataan itu. Bab 1211-1222, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Lady Bu. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.